Agenda baru umat manusia saat fajar milenium ketiga merekah. Kemanusiaan bangun, meregangkan otot-ototnya dan mengucek-ngucek kedua matanya. Sisa-sisa mimpi buruk dahsyat masih melayang di pikirannya. Ada sesuatu dengan kawat berduri dan awan raksasa berbentuk jamur. Semua itu hanya mimpi buruk. Beranjak ke kamar mandi, kemanusiaan mencuci mukanya dan memeriksa kerut-merut di cermin, menyeduh segelas kopi dan membuka buku harian. Mari kita lihat apa yang ada dalam agenda hari ini. Selama ribuan tahun jawaban pertanyaan ini tetap tak berubah. 3 masalah yang sama menyibukkan pikiran orang Cina abad ke-20, orang India abad pertengahan, orang Mesir kuno. Kelaparan, wabah dan perang selalu ada di puncak daftar. Generasi demi generasi manusia sudah berdoa kepada setiap Tuhan, malaikat dan santa, dan telah menemukan tak terhitung alat, institusi dan sistem sosial. Tetapi mereka terus mati dalam jumlah jutaan akibat kelaparan, epidemi dan kekerasan. Banyak pemikir dan nabi menyimpulkan bahwa kelaparan, wabah dan perang telah menjadi bagian integral dari rencana kosmis Tuhan, atau karena alam kita yang memang belum sempurna, dan sampai akhir dunia pun kita tidak akan terbebas dari semua itu. Meskipun demikian, ketika fajar milenium ketiga mulai menyingsing, kemanusiaan bangun dalam kesadaran yang mengagumkan. Banyak orang hampir tidak memikirkannya, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, mereka telah berhasil mengatasi kelaparan, wabah dan perang. Tentu saja masalah-masalah itu memang belum sepenuhnya teratasi, tapi semua itu telah tertransformasi dari kehidupan alam yang tak bisa dipahami dan dikendalikan menjadi tantangan-tantangan yang bisa dikelola. Kita sangat tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka mencegah kelaparan, wabah dan perang, dan kita biasanya berhasil melakukannya. Memang masih ada kegagalan-kegagalan yang signifikan, tetapi ketika kita menghadapi kegagalan-kegagalan semacam itu, kita tidak lagi mengangkat bahu dan berkata, "Ya, memang begitulah yang berlaku dalam dunia kita yang tidak sempurna," atau "takdir Tuhan sudah terjadi." Namun ketika kelaparan, wabah atau perang melanda di luar kendali, kita merasa bahwa seseorang pasti sudah mengacau. Kita membentuk komisi penyelidik dan berjanji kepada diri sendiri bahwa kali lain kita akan bertindak lebih baik. Dan memang berhasil. Bencana-bencana semacam itu memang semakin sedikit dan lebih jarang. Untuk kali pertama dalam sejarah, kini lebih banyak orang yang mati akibat terlalu banyak makan ketimbang orang yang kurang makan. Lebih banyak orang mati karena lanjut usia ketimbang karena penyakit menular, dan lebih banyak orang melakukan bunuh diri ketimbang jumlah gabungan orang yang dibunuh oleh tentara, teroris dan penjahat. Pada awal abad ke-20, lebih banyak kemungkinan manusia mati akibat McDonald ketimbang akibat kekeringan, Ebola atau serangan Al-Qaeda. Karena itu, sekalipun para presiden, CEO dan para jenderal masih punya agenda harian yang penuh dengan krisis ekonomi dan konflik militer, pada skala kosmis sejarah, manusia telah mampu membuka mata dan mulai menatap cakrawala baru. Jika kita memang benar-benar sudah berhasil mengendalikan kelaparan, wabah dan perang, lalu apa yang menggantikan semua di puncak agenda manusia? Seperti para pemadam kebakaran dalam dunia tanpa kebakaran, maka manusia pada abad ke-21 perlu bertanya kepada diri sendiri sebuah pertanyaan yang belum ada presidennya. Apa yang akan kita lakukan dengan diri kita sendiri? Dalam dunia sehat, makmur dan harmonis, apa yang akan menuntut perhatian dan kemampuan kita?
pertanyaan ini menjadi berlipat ganda urgensinya, mengingat semakin dekatnya kedatangan kekuatan-kekuatan baru yang disediakan oleh bioteknologi dan teknologi informasi kepada kita. Apa yang akan kita lakukan dengan semua kekuatan itu? Sebelum menjawab pertanyaan ini, kita perlu sedikit membahas kelaparan, wabah, dan perang. Klaim bahwa kita mampu mengatasi semua itu bisa jadi merupakan pandangan mengada-ada dan luar biasa naif, atau mungkin tak berperasaan. Bagaimana dengan miliaran orang yang hidup melata dengan kurang dari $2 sehari? Bagaimana krisis AIDS yang sedang melanda Afrika atau perang-perang berkecamuk di Suriah dan Irak? Untuk menjawab hal itu, mari kita lihat dunia lebih dekat pada awal abad ke-21 sebelum mengeksplorasi agenda manusia pada dekade-dekade mendatang.